Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator yaitu Bapak Niamul Huda, dan yang saya hormati yaitu Bapak Praktek Mengajar yaitu Bapak Robi, dan begitu. Dan perkenalkan, saya Muhammad Dadan Armadani, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya yaitu namanya Ibu Ibat Muhibatun Adawiyah. Beliau adalah wali kelas 6 dari SDN 2 Cipanas, yang bahwa hari ini akan melaksanakan supervisi akademik dan tahap observasi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video supervisi akademik yang akan dilaksanakan hari ini. Selamat siang Bu Ibat. Iya, selamat siang Pak. Bagaimana nih kabarnya Bu Ibat? Wah, alhamdulillah baik sekali Pak Dadan. Pak Dadan bagaimana, sehat? Alhamdulillah saya juga kabarnya baik Bu Ibat. Alhamdulillah. Maaf ya Bu Ibat, saya jadi mengganggu aktivitas kegiatan Bu Ibat ya. Apa-apa, iya. Nah, kemarin kan 3 hari yang lalu kita sudah berdiskusi ya Bu Ibat ya. Ya. Bahwa hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, perlu Bu Ibat ketahui bahwa supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu Ibat. Yang pertama yaitu praobservasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, harapannya kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat bertukar pikiran atau berdiskusi gitu ya Bu Ibat. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang ini, hari ini ya Bu Ibat ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Ibat. Bu Ibat nih, apa harapan yang ingin Bu Ibat dapatkan setelah kita berdiskusi hari ini Bu Ibat? Harapannya itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk pengelolaan kelas, kemudian pembuatan RPP gitu ya Pak ya. Ya, pengembangan diri saya gitu Pak, mengenai pengelolaan kelas RPP dan yang lainnya. Oke, baik. Berarti Bu Ibat ini harapan sesudah kita melakukan diskusi ini adalah Bu Ibat ingin mengembangkan akademiknya Bu Ibat gitu ya. Betul. Terus pengetahuannya Bu Ibat, Betul. serta skill kemampuan Bu Ibat dalam proses belajar mengajar ketika nanti di kelas Bu Ibat gitu ya. Betul. Nah, iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Ibat, Ya. untuk besok nih supervisi akademik besok nih Bu Ibat akan menyampaikan materi apa Bu Ibat? Besok kebetulan saya akan menyampaikan materi tentang tata surya. Oke, baik Bu Ibat. Berarti materi Ibu Ibat yang akan disampaikan untuk besok supervisi akademik adalah materi tentang tata surya ya Bu Ibat ya. Yaitu pelajaran IPA ya berarti Bu Ibat ya? Iya. Nah, ini ya berarti saya mau nanya nih Bu Ibat. Itu tentang tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran Bu Ibat untuk siswa Bu Ibat dalam materi tata surya ini? Tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran itu yang pertama, siswa itu biar atau dapat mengetahui apa itu tata surya. Kemudian yang keduanya, siswa dapat menyebutkan berbagai macam planet atau macam-macam planet. Kemudian yang ketiganya, siswa itu dapat berani untuk mempresentasikan hasil kerja mereka ke depan mengenai tata surya itu sendiri. Begitu mungkin Pak. Oh, berarti tujuan Bu Ibat ini nanti yang ingin dicapai oleh peserta didik Bu Ibat itu dalam materi tata surya ini, agar si peserta didik yang pertama mengetahui atau mengenal tentang tata surya ya. Terus si kedua, si peserta didik ini dapat menyebutkan nama-nama planet yang ada di tata surya gitu ya. Terus yang ketiga, si peserta didik ini mampu membuat diaroma atau diaroma tentang tata surya ini ya Bu Ibat. Iya, betul. Nah, itu kan tujuan pembelajarannya Bu Ibat yang sudah disampaikan Bu Ibat tadi. Nah, ini tentang strategi atau cara atau metode
yang akan Bu Ibat lakukan dalam tujuan pembelajaran dalam materi tata surya ini? Apa sih strategi atau metode yang ingin Ibu pakai? Kebetulan kan kita kemarin sudah berdiskusi ya Pak ya, mengenai diferensiasi, terus mencantumkan KSE ya, kemudian tentang budaya positif. Nah mungkin ketiga itu ya akan saya aplikasikan pada RPP yang saya buat gitu Pak. Mungkin barangkali ada koreksi dari Papa, mangga. Oke. Saya sih waktu tadi ya Ibu kan ngasih ke saya RPP-nya, saya sudah dibaca, udah lihat gitu ya. Bagus Bu, udah ya alhamdulillah, walaupun kemarin istilahnya cuma sejam itu ya kita belajar tentang diferensiasi, terus tentang KSE dan budaya positif, Bu Ibat sudah langsung menerapkan dan memang tidak ada yang sempurna ya, Bu Ibat, tapi ya inilah proses pembelajaran. Nah, terus ada perbaikan ya, makanya kita melakukan supervisi akademik ini. Ibu sudah bagus gitu dalam RPP Bu Ibat sudah tercantum yaitu diferensiasi, terus tentang KSE dan juga budaya positif. Apalagi yang namanya budaya positif ini Bu Ibat ya, kita perlu untuk membentuk karakter si peserta didik ini karena kan kita di Indonesia ini karakter budaya positif ini sudah kurang ya Bu Ibat ya gitu. Nah, dalam ini ya selanjutnya strategi apa lagi nih Bu nih yang digunakan di RPP untuk pembelajaran besok Bu? Jadi gini Pak, nanti kan untuk pembelajaran besok itu mengenai tentang tata surya ya Pak ya. Nah jadi strategi yang saya kenakan itu untuk saya akan mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen yang saya lakukan ya Pak ya, ternyata pada kelas 6 itu terdapat 3 kelompok anak. Yang pertama itu kelompok visual, yang kedua kelompok audio, yang ketiga itu kelompok estetik. Nah, pada anak yang kelompok visual itu saya berikan bacaan mengenai tata surya agar mereka mengerti gitu karena mereka bidangnya itu di visual Pak. Kemudian di audio saya berikan video karena pembelajaran mereka itu lebih ke video, sukanya video gitu, suara-suara juga. Kemudian estetik, nah karena anak yang termasuk ke dalam kelompok estetik ini sangat aktif sekali Pak, super aktif ya, iya super aktif sekali, maka saya tugaskan untuk mereka itu menggunting kertas warna itu Pak, kertas warna, kemudian tempelkan, membuat tata surya itu digunting, ditempel, itu akan lebih masuk ke pemahaman mereka gitu Pak. Iya, yang ke kelompok estetik itu ya. Estetik betul. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Ibat ya. Jadi emang ya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita itu pembelajaran tentang mengetahui apa sih kebutuhan seorang anak gitu ya. Nah, diferensiasi ini kan yang waktu kemarin kita sudah belajar bareng-bareng ya Bu Ibat, bahwa diferensiasi itu kan ada 3 ya. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, terus diferensiasi produk. Nah, dalam diferensiasi konten ini yaitu materinya. Yang materi Bu Ibat sudah yaitu materi tentang tata surya. Nah, dalam prosesnya Bu Ibat mengetahui bahwa dalam kelompok Bu Ibat ini ada 3 tipe dalam kelompok ya. Yang pertama kelompok visual, terus yang kedua kelompok audio, terus yang ketiga adalah kelompok estetik. Nah, Bu Ibat udah betul, artinya udah betulnya dalam contoh dalam kelompok visual ya, Ibu Ibat sudah memberikan strateginya yaitu dengan si anak suruh membaca dan juga untuk meningkatkan literasi si anak untuk membaca juga gitu ya Bu Ibat. Karena kan Bu Ibat kemarin bilang bahwa literasi kelas 6 yang Bu Ibat didik ini masih kurang gitu ya. Bagus gitu. Jadi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan si
si siswa tersebut. Apa nih sebenarnya siswa ini kebutuhannya seperti apa. Contoh visual dengan membaca. Terus yang kedua yaitu kelompok audio. Yaitu audio kan mendengar ya, siswa ini mendengar. Nah, Ibu Ibat digiring si siswa ini untuk menonton video. Ya otomatis ketika mendengar, otomatis juga kan kalau menonton video jadi melihat visualnya atau gambarnya tentang tata surya gitu ya. Jadi kan si siswa langsung menyerap itu pemahamannya. Ini kan sesuai kebutuhan siswa yaitu si yang kelompok audio tersebut. Terus dalam kinetis kata Bu Ibot kemarin katanya bahwa siswa dalam kinetis ini super aktif gitu ya. Banget, Pak. Alhamdulillah. Kalau ini mah super soleh dan soleha gitu ya gitu. Jadi Bu Ibat memberikan diferensiasinya sesuai kebutuhannya yaitu dengan memberikan strategi si anak untuk membuat, terus menggunting dan menempel atau menyusun planet-planet yang istilahnya sesuai kebutuhan si siswa tersebut gitu ya. Nah, dalam ketiganya ya Bu Ibat ya tadi kan diferensiasi proses, terus maaf diferensiasi konten, proses yang terus terakhir adalah diferensiasi produk gitu. Nah, dalam diferensiasi produk ini apa nih produk yang dihasilkan nanti oleh si siswa ini, Bu? Ya itu tadi Pak, produk dari anak-anak itu hasil pembelajaran tentang tata surya yaitu diorama tata surya itu Pak. Oh, alhamdulillah berarti ya Bebat. Berarti produk yang nantinya akan istilahnya didapatkan setelah pembelajaran tata surya ini, nanti si siswa ini membuat diorama tentang tata surya. Betul. Berarti mantap nih Bebat. Ketika sudah kemarin kita belajar tentang diferensiasi, Bu Ibat langsung menerapkan dan sudah langsung ada buktinya gitu dari dimana diferensiasi proses, diferensiasi konten dan produknya sudah ketiga-tiganya sudah mencakup semua Bu Ibat gitu ya. Nah, semoga dalam diskusi kita hari ini semoga bermanfaat ya Bu Ibat. Iya Pak, sangat bermanfaat sekali. Saya ini banyak belajar daripada dan ya. Oh ya, kita sama-sama belajar aja Bu Ibat gitu ya. Saya juga artinya masih banyak belajarnya lah Bu Ibat gitu. Iya, sama-sama Pak. Oh ya Bu Ibat, dalam supervisi akademik ini kapan nih mau dimulai? Besok pasti ya? besok. Oh ya, saya siap akan nanti. Besok mulai. Nanti siap kalau besok saya nanti besok akan meluangkan waktu untuk Bu Ibat gitu ya, sejam atau 2 jam. Iya Pak, minta dinilai kekurangannya saya tuh bagaimana biar nanti untuk koreksi saya gitu Pak. Ya namanya juga manusia Bu Ibat gitu ya, ada benarnya ada salahnya gitu. Kalau benar terus kan namanya juga malaikat. Kalau salah terus kan setan gitu ya. Tapi kan kita manusia, kadang kala benar, kadang kala salah gitu. Iya, betul. Kalau benar ya jangan istilahnya sombong, kalau ya salah perlu diingatkan gitu ya Bu Ibat. Iya, ya sama juga saya juga Bu Ibat gitu ya. Aduh Pak Dadan udah banyak ilmunya, saya tuh banyak belajar dari Pak Dadan. Enggak Bu Ibat, saya mah sama-sama belajar, masih semangat belajar lah gitu. Oke, kalau besok nanti saya akan meluangkan waktu untuk Bu Ibat ya. Betul, ya. Mungkin itu aja ya Bu Ibat untuk observasi supervisi akademik yang kita hari ini lakukan. Iya. Siap. Assalamualaikum Bu Ibat. Waalaikumsalam. Makasih nih Pak Dadan nih. Iya, sama-sama Bu Ibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Oke ya, untuk pelajaran hari ini kita mulai dengan berdoa dulu ya. Sok mangga dipimpin oleh Ahmad Sofyan, berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir?
Oh, Baim. Oke. Baim kenapa itu? Baim kenapa? Alfa. Kemudian ada lagi? Vicky. Vicky kenapa? Alfa ya, oke. Lanjut ya. Radit juga tidak berangkat. Oke. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tata surya. Ya. Tentang tata surya. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tinggal di mana sekarang? Di bumi, ya. Bumi itu salah satu planet bukan? Salah satu planet ya yang ada di tata surya kita. Kemudian, oke anak-anak, lihat ke depan semuanya. Di sini Ibu mempunyai diorama tentang tata surya. Ada yang tahu tata surya itu apa? Coba acungkan tangannya. Acungkan tangannya, apa yang dimaksud dengan tata surya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Oke ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terlihat oleh gaya gravitasi. Objek-objek tersebut juga termasuk planet ya. Yang kalian ketahui, planet apa saja? Kemudian ya. Kemudian oke ya. Macam-macam planet ini ya. Yang pertama itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Pada planet ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada planet luar dan planet dalam. Ada yang tahu planet luar itu termasuknya ke planet apa saja? Yang luar. Oke, yang dalam dulu deh, yang paling dekat dengan matahari. Apa tuh? Merkurius, kemudian Venus, ya. Mars. Nah, keempat planet itu termasuk ke dalam planet dalam. Ingat ya, planet itu dibagi menjadi dua, planet luar dan planet dalam. Yang masuk ke planet dalam yaitu yang keempat tadi ya, planet tadi, yang yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Salah satu dari keempat planet ini ditinggali oleh kalian. Apa itu? Bumi. Mengapa kalian tinggal di bumi? Kenapa itu? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena ada gaya apa tuh di bumi? Ada gaya gravitasi, tidak melayang-layang. Coba kalau kalian tinggalnya di bulan. Bulan itu salah satu bintang ya, termasuknya ke bintang. Kemudian kalau kalian tinggalnya di Venus, apa yang akan terjadi? Bisa bernapas tidak? Karena tidak ada oksigen ya. Makanya Allah itu menciptakan kita sebaik-baiknya manusia, ditempatkan juga di tempat yang terbaik, yaitu di bumi. Karena bumi itu ada airnya ya. Kalian butuh air tidak? Butuh. Kemudian oksigen ya, perlu untuk kalian bernapas. Kalau tidak ada oksigen bagaimana? Iya, tidak bisa bernapas Kosimnya. Iya, karena kita bernapas itu memerlukan oksigen. Kemudian tadi sudah ke planet dalam.
Sekarang planet luar. Apa saja 4 planet yang luar, termasuk ke planet luar? Betul. Betul ya. Keempat planet yang termasuk ke dalam planet luar itu, yang pertama adalah Jupiter, yang kedua adalah Saturnus, yang ketiga, sorry 5 ya, yang ketiga adalah Uranus, yang keempat Neptunus, dan yang kelima adalah Pluto. Nah, kemudian setelah planet dibagi menjadi 2 ya, kalian pernah mendengar nggak yang namanya asteroid? Ya, pernah mendengar meteor? Ya. Oh, nantinya kiamat. Kosim pernah melihat film kiamat? Oh iya. Oh. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Kosim. Kosim sudah berani ya. Kosim sudah berani untuk menjawab. Skip. Oke lah. Oke, baiklah anak-anak ya. Kemarin kan sudah Ibu tugaskan kalian untuk membuat diorama tata surya seperti ini ya. Sekarang coba kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya mengenai diorama tata surya. Kelompok 1, yuk maju. Ayo, mangga. Presentasikan hasilnya ke teman-teman kalian. Ya. Nama saya Zilia, Ramadan saya Kirana. Nama saya Cynthia, nama saya Neni. Saya akan menjelaskan tentang diorama tata surya. Kami dari kelompok 1 telah membuat diorama tata surya yang terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dari diorama tata surya ini memerlukan bahan Styrofoam, cat akrilik, spidol warna putih, kertas origami, dan sudah. Kami telah membuat diorama tata surya dan terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Venus, dan Pluto. Planet-planet terdiri dari 2 macam, planet dalam dan planet luar. Planet dalam termasuk Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet luar Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya ya mengenai diorama pembuatan atau planet pada tata surya. Assalamualaikum Bu Ibat. Ya, waalaikumsalam, Kak Deden. Alhamdulillah ya, kita hari ini bertemu lagi untuk membicarakan pasca observasi, yaitu kemarin kan kita sudah melaksanakan pra observasi, terus besoknya belajar observasi ya,
Tuh, nah sekarang tinggal pasca observasi. Nah, Wibat, kalau boleh tahu bagaimana nih kabarnya Wibat? Alhamdulillah sehat Pak Dadang. Alhamdulillah. Pak Dadang sehat? Alhamdulillah Wibat, Alhamdulillah. saya juga sehat Wibat. Iya Gitu. syukur. Ya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya Wibat ya. Amin, amin, amin ya Allah. Oh ya Wibat, dalam pasca observasi ini saya ada beberapa hal nih yang harus dipertanyakan sama Wibat gitu ya. Pertama, apa nih harapan Bu Ibat sudah kemarin kan melakukan observasi terus observasi. Nah sekarang tinggal pasca observasi. Nah harapan Bu Ibat untuk kita sekarang diskusi apa nih? Sebelumnya saya ingin bercerita dulu Pak ya. Alhamdulillah itu kemarin pembelajaran kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Sesuai dengan rencana yang awalnya saya buat, RPP yang saya buat, alhamdulillah sesuai dengan RPP. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah tercapai, proses pembelajaran juga kemarin sudah sesuai intinya dengan RPP. Iya, betul. Alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah Bu Ibat ya. Kemarin juga saya observasi Bu Ibat tuh pembelajarannya sangat mantap lah gitu ya. Saya juga sampai terkagum-kagum gitu istilahnya dalam kegiatan belajar mengajar Bu Ibat sangat bagus sekali gitu ya. Apalagi melihat para peserta didik sangat aktif dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan Bu Ibat. Nah, saya ingin tanya nih Bu Ibat ya, dalam kegiatan praobservasi itu ada nggak yang ingin diperbaiki oleh Bu Ibat? Alhamdulillahnya Pak seperti yang tadi saya katakan gitu ke Bapak bahwa pembelajaran kemarin itu memang sudah sesuai dengan RPP. Alhamdulillahnya kegiatan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian anak sudah mengerti ya. Iya. Kalau masalah waktunya Bu Ibat? Waktunya alhamdulillah sesuai juga dengan itu kan RPP. kekhawatiran Bu Ibat ya. Iya, ya. saya sangat khawatir sekali sebenarnya itu Pak. Cuman alhamdulillahnya itu memang sesuai gitu dengan RPP sesuai itu. RPP ya, yang sudah Ibu buat ya. Awalnya saya sangat sekali khawatir gitu apakah nanti pada proses pembelajaran itu waktunya kurang begitu. Iya Kurang sih. lebih seperti itu Iya, Pak. betul. Bagus Bu Ibat ya. Nah, emang sih pas kemarin saya observasi tuh waktu itu sesuai banget Bu Ibat ya gitu. Iya, Istilahnya walaupun iya saya itu sangat khawatir sekali tuh Pak sebenarnya. Oke, kalau selanjutnya nih Bu Ibat nih, bagaimana nih perasaan Bu Ibat tentang kekhawatiran itu sudah bisa teratasi oleh Bu Ibat? Sejujurnya saya senang sekali Pak itu karena yang pertama saya itu memang sangat khawatir sekali dengan proses pembelajaran barangkali kurang gitu ya. Ternyata pas proses pembelajaran kemarin ternyata waktunya pas, tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan waktu yang pas juga. Itu membuat saya senang Pak. Alhamdulillah gitu. Berarti RPP yang saya buat dan waktunya juga sudah sesuai. Dan alhamdulillahnya tuh kekhawatiran yang saya khawatirkan kemarin itu Pak tidak terjadi. Alhamdulillah waktunya itu pas gitu. Alhamdulillah ya. Emang sih Pak, maaf ya Bu. Iya, istilahnya emang segala sesuatu emang ada yang dikhawatirkan. Iya, betul. Tapi kita dalam kekhawatiran itu cari solusinya bagaimana. Bukan kita dalam khawatir itu dipikirin terus. Tapi di pikiran itu tidak mau dicari apa solusinya. Ya, bebasnya harusnya ya kita ada khawatiran atau masalah gitu. Kita carilah solusinya apa yang terbaik untuk menyelesaikan kekhawatiran dan masalah tersebut. Nah, kalau untuk tujuan pembelajaran ya Bu Ibat ya. Apakah tujuan pembelajaran sudah tersampaikan kepada peserta didik kemarin itu Bu? Iya. Alhamdulillah ya seperti yang tadi saya sebutkan tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Pak. Literasinya sudah tercapai, kemudian anak membuat diorama juga diorama sudah tuntas. Kemudian anak juga bisa mempresentasikan di depan kelas mengenai diorama tersebut.
Iya, kemarin kan Bu Ibat ketika kita berobservasi tujuan pembelajarannya itu si siswa mampu meningkatkan literasinya karena kan Betul. katanya kata Bu Ibat kelas 6 ini dalam literasi masih kurang Iya, gitu ya. Nah, betul. terus si peserta didik ini mampu membuat diaroma tentang tata surya. Gitu. Betul, Nah, betul. sesudah membuat diaroma ini, peserta didik ini itu mampu mempresentasikan Iya, diaroma yang peserta didik ini buat gitu iya, ya. Dan iya. alhamdulillah tadi menurut Bu Ibat si peserta didik sudah tujuan belajarnya sudah tercapai semua dan Betul, itu betul. sangat luar biasa sekali Bu Ibat ya. Ya, Gitu. alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bu Ibat hal baik apa nih yang didapatkan oleh Bu Ibat sesudah kita melakukan observasi supervisi akademik ini? Eh, Alhamdulillah ya Pak ya, setelah melakukan observasi supervisi ini, itu sangat berpengaruh pada saya ya Pak ya. Hmm, Khususnya itu saya setelah melakukan observasi, saya mengetahui tentang asesmen diagnostik. asesmen diagnostik ya. Betul, iya. Kemudian penerapan media, metode pada pembelajaran. Hmm, Kemudian pembelajaran yang diferensiasi juga, Pak. hmm, Nah, kemudian saya mengetahui juga tuh budaya positif untuk anak, penerapannya bagaimana. hmm, Kemudian KSE, iya. begitu, Pak. Iya, bagus Bu Ibat ya. Jadi memang kalau kita sebelum memulai proses belajar mengajar, sebaiknya, alangkah baiknya gitu ya Bu Ibat, kita melakukan asesmen diagnostik. Iya, Artinya asesmen diagnostik itu adalah kita mengetahui apakah materi ini tuh harus digimanakan nih. Artinya digimanakan tuh yaitu dengan kebutuhan si murid iya. gitu. Nah, nanti sesudah asesmen itu sudah dilakukan, diagnostik itu sudah dilakukan, kita kan nanti media itu disesuaikan dengan kebutuhan si murid tersebut. Begitu juga metodenya gitu ya. Betul. Nah, terus selanjutnya nanti diferensiasi juga disesuaikan dengan kebutuhan si murid tersebut dengan kita mengacu ke asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan gitu ya Bu Ibat. Iya. Nah, dari juga Bu Ibat menerangkan bahwa langsung menerapkan tentang budaya positif dan KSE gitu. Iya. Ya itu semoga hal baik ini selalu diterapkan oleh Bu Ibat gitu ya. Nah, Iya. terakhir nih Bu Ibat, pertanyaan pamungkas gitu Iya, ya. gimana, Pak? Bagaimana nih tindak lanjut Bu Ibat sesudah Bu Ibat kita melakukan supervisi akademik ini Bu Ibat? Tindak lanjutnya itu ya saya akan menerapkan yang seperti tadi Bapak bilang ya tentang observasi supervisi ini dalam kehidupan atau dalam Kegiatan proses belajar ya. kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, ya. Nanti mungkin Bu Ibat nanti akan menerapkan diferensiasi, betul, KSE, iya. dan budaya positif gitu Iya. ya. Nah, nanti sebelumnya juga nanti akan menerapkan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Betul, Itu sebab ingin betul. mengetahui kebutuhan si murid. Iya, gitu. betul, betul, Pak. Mungkin itu aja Bu Ibat nih. Oh, Maaf iya, nih iya. merepotkan sekali ya Bu Ibat. Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya semoga kegiatan supervisi akademik ini antara kita berdua itu mempunyai manfaat yang bersama-sama ya Bu Ibat Iya, ya. iya, 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 Mungkin Pak. itu aja Bu Ibat. Barangkali ada yang ingin disampaikan Bu Ibat. Ya saya cuma mengucapkan terima kasih banyak nih Pak nih. Saya sudah banyak belajar nih dari Bapak ya. Kita sama-sama belajar ya Pak Ya ya. betul, sama-sama Iya. belajar Bu Ibat. Iya. Sebelumnya juga kan saya untuk penilaian begini untuk observasi supervisi kan ya saya belum terlalu mengerti gitu. Ya tapi kita sama-sama belajar Iya, ya Bu Ibat ya. sama-sama belajar Pak. Iya. Oke Bu Ibat, terima kasih banyak. Saya mohon maaf Bu Ibat atas mengganggu waktunya Bu Ibat Iya, ya. iya, nggak Gitu. apa-apa, nggak apa-apa Pak. Mungkin itu aja ya Bu Ibat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.